Saya pernah berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti air sungai yang mengalir tenang di kampung halaman saya di Yogyakarta. Saya salah besar. Hingga hari itu tiba, ketika rahasia yang saya simpan selama 10 tahun mulai retak, dan dunia yang saya bangun dengan susah payah runtuh seketika. Saya adalah Ardi, anak tunggal dari keluarga yang memiliki tanah warisan luas di pinggiran kota, sawah hijau yang menjadi kebanggaan ayah sebelum dia meninggal, dan rumah joglo tua yang penuh cerita leluhur. Ibu selalu bilang, Ardi, kamu harus menikah, punya anak, supaya warisan ini tak hilang. Tekanan itu datang pelan tapi tak pernah berhenti. Di masyarakat Jawa kami, anak laki-laki tunggal seperti saya adalah harapan terakhir untuk melanjutkan garis keturunan. Saya tersenyum setiap kali ibu mengatakan itu, tapi di dalam hati, saya tahu saya tak akan pernah bisa memenuhi harapannya. Karena cinta saya bukan untuk perempuan. Cinta saya adalah untuk Rea, pria yang saya temui 10 tahun lalu di sebuah kai kecil di Malioboro. Itu malam hujan deras. Saya sedang menghindari pertemuan keluarga yang lagi-lagi membahas calon istri untuk saya. Rea duduk sendirian di sudut, membaca buku puisi dengan tatapan yang dalam. Kami bertemu pandang dan saat itu juga sesuatu berubah. Kami mulai berbicara tentang sastra, tentang mimpi, tentang rasa sesak di dada yang tak bisa dijelaskan. Malam itu kami berjalan di bawah payung bersama, dan tangan kami bersentuhan untuk pertama kali. Getaran itu seperti petir yang menyambar diam-diam. Sejak saat itu kami bersama. Tapi tersembunyi. Saya tak berani bilang ke siapapun. Rea mengerti. Dia juga dari keluarga konserati di Solo, ayahnya pensiunan tentara yang tegas. Kami bertemu diam-diam di kosan kecil yang saya sewa di pinggir kota, atau di hotel murah saat bepergian keluar kota dengan alasan bisnis. 10 tahun kami membangun dunia kecil kami sendiri. Rea bekerja sebagai desainer grafis, saya mengelola tanah warisan sambil membantu usaha kecil keluarga. Kami saling menopang, saling mencinta dalam diam. Tapi ibu semakin tua, semakin sering sakit. Dia terus mendesak, kapan kamu bawa pulang menantu, Di? Saya selalu mengelak, bilang belum saatnya, belum ketemu yang cocok. Di dalam hati, rasa bersalah menggerogoti. Saya tahu, jika ibu tahu tentang Rea, dia akan hancur. Warisan ini, katanya, harus untuk cucu yang sah, dari pernikahan yang benar. Di masyarakat kami, homoseksual adalah aib besar, sesuatu yang tak dibicarakan, tapi jika terungkap, bisa membuat keluarga dijauhi. Suatu hari, ibu memperkenalkan saya pada anak temannya, seorang gadis cantik bernama Lina. Dia baik, Ardi. Cocok buat kamu. Saya tersenyum kaku, tapi malam itu, saya cerita pada Rea. Dia diam saja, matanya berkaca. Kalau kamu mau nikah, aku mengerti, katanya pelan. Tapi suaranya bergetar. Saya peluk dia erat, tidak akan pernah. Kamu satu-satunya. Tapi kata-kata itu terasa kosong karena tekanan semakin kuat. Rea mulai menarik diri. Dia bilang, Ardi, aku capek sembunyi terus. Aku ingin kita bebas. Saya takut kehilangan dia, tapi juga takut kehilangan ibu, kehilangan warisan yang menjadi identitas keluarga. Konflik itu menggerogoti kami dari dalam. Kami bertengkar untuk pertama kali, tentang masa depan yang tak pasti. Rea pergi malam itu, meninggalkan saya sendirian di kosan kosong. Keesokan harinya, ibu menelepon, suaranya lemah. Ardi, ibu sakit parah. Pulanglah. Saya buru-buru ke rumah. Dokter bilang kanker yang sudah stadium lanjut. Ibu hanya punya waktu beberapa bulan. Di ranjang rumah sakit, dia pegang tangan saya, janji ya, Di. Nikah sebelum ibu tutup mata. Air mata saya jatuh. Saya angguk, tapi hati saya remuk. Rea kembali setelah mendengar kabar itu. Dia datang diam-diam ke rumah sakit, menyamar sebagai teman kerja.
Kami bertemu di koridor, pelukan singkat yang penuh rasa. Aku di sini buat kamu, bisiknya. Tapi ibu semakin lemah dan tekanan dari keluarga besar semakin besar. Mereka mulai mengatur pertemuan dengan Lina lagi. Saya terjebak di antara dua dunia. Cinta sejati saya pada Rea dan kewajiban pada ibu yang sekarat. Setiap malam saya menangis sendirian memohon agar ada jalan keluar. Tapi rahasia 10 tahun itu mulai bocor. Seorang saudara melihat saya dengan Rea Dikae dan gosip mulai beredar pelan. Hingga akhirnya hari yang saya takutkan tiba. Ibu semakin kritis dan dalam deliriumnya dia bergumam tentang warisan tentang cucu. Saya tak tahan lagi. Di samping ranjangnya, saya pegang tangannya, "Bu, makan Ardi." Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Hari-hari di rumah sakit terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Ibu semakin kurus, wajahnya pucat, tapi matanya masih penuh harap setiap kali melihat saya. "Ardi, Lina datang tadi. Dia baik sekali," katanya lemah. Saya hanya tersenyum, tapi dada saya sesak. Rea menelepon setiap malam, suaranya penuh kekhawatiran. "Bagaimana ibu?" tanyanya. Saya ceritakan semuanya, kecuali tekanan untuk menikah. Rea mulai datang lebih sering, tapi selalu hati-hati. Dia bawa buah, bawa makanan kesukaan ibu, bilang dia teman kantor. Ibu suka padanya, anak ini baik, Ardi. Sering ajak dia ke rumah. Ironi itu menyakitkan. Jika ibu tahu Rea adalah pacar saya, orang yang saya cintai lebih dari apapun, mungkin dia akan marah besar. Suatu malam setelah ibu tertidur, Rea dan saya duduk di taman rumah sakit. Bulan purnama menerangi wajahnya yang tampan, mata coklatnya penuh cinta. "Ardi, aku tak bisa terus begini," katanya pelan. 10 tahun kita sembunyi. Aku ingin kita hidup normal, seperti pasangan lain. Saya pegang tangannya, aku tahu. Tapi ibu, warisan ini, keluarga. Rea tarik tangannya pelan, warisan lebih penting daripada kita. Pertengkaran itu meledak. Untuk pertama kali, kami berdua menangis. Rea bilang dia capek jadi bayangan, capek jadi rahasia. Saya bilang saya takut kehilangan segalanya. Malam itu, dia pergi lagi dan saya sendirian menghadapi malam panjang. Keesokan harinya, keluarga besar berkumpul. Paman dan bibi datang membahas warisan. "Ardi harus nikah segera. Kalau tidak, tanah ini bisa terpecah," kata paman tertua. Di masyarakat kami, anak tunggal yang tak menikah dianggap gagal melanjutkan garis. Tekanan itu seperti batu besar di dada saya. Saya mulai berpikir untuk menikah pura-pura dengan Lina, hanya untuk menenangkan ibu. Saya cerita pada Rea lewat telepon. Dia diam lama lalu bilang, "Kalau itu pilihanmu, aku mundur." Suaranya dingin tapi saya tahu dia sakit. "Rea, ini hanya sementara. Setelah ibu." Tapi dia matikan telepon. Hari itu ibu semakin buruk. Dokter bilang hanya tinggal hari-hari. Saya duduk di sampingnya, pegang tangannya yang dingin. "Bu, Ardi sayang ibu," bisik saya. Ibu buka mata pelan, "Ardi, janji ya, jaga warisan. Nikah, punya anak." Air mata ibu jatuh. Saya angguk, tapi hati saya hancur. Malam itu, saudara sepupu saya, Andi, datang. Dia yang pernah melihat saya dengan Rea. "Ardi, ada gosip tentang kamu dan temanmu itu," katanya pelan. Matanya penuh tanya. Saya pura-pura tak tahu, tapi panik. Jika gosip menyebar saat ibu sekarat, itu akan membunuhnya. Rea muncul lagi keesokan harinya. Wajahnya lelah, tapi dia bawa bunga untuk ibu. Saat ibu tertidur, kami bicara di koridor. "Aku tak bisa tinggalkan kamu sendirian," katanya. Kami pelukan tapi ada jarak. Cinta kami masih ada tapi retak. Tiba-tiba ibu memanggil. Suaranya lemah.
Saya masuk, Rea ikut dari belakang. Ibu lihat kami berdua, tersenyum tipis. Teman baik ya, Di. Rea tersenyum, tapi matanya basah. Saat itu, saya hampir saja bilang semuanya. Tapi belum saatnya. Malam itu, ibu koma. Dokter bilang mungkin tak sadar lagi. Keluarga berkumpul, doa bersama. Saya duduk di samping, memegang tangan ibu, memohon ampun atas rahasia saya. Rea di luar, menunggu. Saat saya keluar, dia peluk saya erat. Apapun yang terjadi, aku di sini. Tapi saya tahu, saat ibu meninggal, semuanya akan berubah. Warisan keluarga, masyarakat, semua akan menuntut jawaban. Ibu meninggal dunia 2 hari kemudian, di pagi yang cerah tapi hati saya gelap. Rumah joglo penuh orang, doa dan tangis memenuhi udara. Saya berdiri di depan peti, memandang wajah ibu yang tenang. Rasa bersalah menyesaki. Saya tak sempat bilang yang sebenarnya, tak sempat minta maaf atas kebohongan 10 tahun. Pemakaman berlangsung khidmat sesuai adat Jawa. Keluarga besar datang semua, termasuk Lina dan orang tuanya. Mereka beri belasungkawa, tapi mata mereka penuh harap. Ardi sekarang harus pikir masa depan, bisik mereka. Rea datang diam-diam, berdiri di belakang, pakai kacamata hitam. Dia tak bisa dekat, tapi kehadirannya memberi kekuatan. Setelah pemakaman, kami bertemu di sawah belakang rumah. Aku turut berduka, katanya pelan. Kami pelukan lama di antara padi hijau yang bergoyang. Tapi malam itu badai datang. Saat pembacaan wasiat di rumah, notaris datang. Ibu tinggalkan semuanya untuk saya, tapi dengan syarat, jika saya tak menikah dan punya anak dalam waktu tertentu, warisan akan dialihkan ke yayasan keluarga. Itu tekanan terakhir ibu. Keluarga heboh. Ardi harus nikah segera, kata paman. Mereka langsung bahas Lina. Saya diam saja, tapi Rea menelepon malam itu. Ardi, jangan lakukan. Jangan nikah pura-pura. Suaranya penuh amarah dan sakit. Saya semakin terpecah. Di satu sisi, warisan itu bukan hanya tanah, tapi identitas keluarga, leluhur. Di sisi lain, Rea adalah jiwa saya. Kami bertengkar hebat lewat telepon. Rea bilang dia akan pergi ke Jakarta, mulai hidup baru. Aku tak mau jadi rahasia lagi. Hari-hari setelah pemakaman terasa hampa. Saya kelola tanah sendirian tapi pikiran kacau. Gosip mulai menyebar. Andi cerita pada yang lain tentang melihat saya dengan Rea. Keluarga mulai curiga. Ardi kenapa tak mau nikah? Ada apa sebenarnya? Suatu sore, Rea datang ke rumah. Kami bicara di teras belakang. Aku cinta kamu, Ardi. Tapi aku tak bisa tunggu selamanya. Saya pegang wajahnya, beri aku waktu. Tapi saat itu Andi muncul, lihat kami berpelukan. Matanya melebar. Malam itu Andi cerita pada paman. Keesokan harinya, keluarga besar kumpul lagi. Ardi, benar gosip itu? Kamu dengan laki-laki, tanya paman tegas. Saya diam, hati berdegup kencang. Mereka desak jawaban. Akhirnya, saya angguk pelan. Ruangan hening lalu meledak amarah. Kamu gila. Aib keluarga. Warisan ini tak pantas untukmu, teriak mereka. Saya diusir dari rumah, warisan diancam dicabut. Saya keluar, air mata jatuh, tapi ada kelegaan aneh. Rea tunggu di luar. Dia peluk saya, sekarang kita bebas. Tapi bebas itu pahit. Saya kehilangan keluarga, warisan, segalanya. Hidup setelah pengungkapan itu seperti badai yang tak kunjung reda. Saya pindah ke kosan kecil di kota bersama Rea. Kami akhirnya bisa bersama terbuka, tapi harga yang dibayar terlalu mahal. Keluarga memutus hubungan, warisan dialihkan ke yayasan. Tanah yang saya rawat sejak kecil hilang. Rea coba hibur saya setiap hari.
Kami bangun hidup baru, dia kerja lebih giat, saya cari pekerjaan baru. Tapi malam-malam saya sering terbangun teringat ibu. Rasa bersalah tak hilang. Kalau ibu tahu sekarang, dia pasti sakit hati, bisik saya pada Rea. Rea pegang tangan saya, ibu pasti ingin kamu bahagia. Tapi saya tahu di masyarakat kami ini bukan akhir bahagia. Teman-teman lama menjauh, gosip menyebar. Kami sering pindah, menghindari tatapan sinis. Suatu hari, surat datang dari Andi. Dia minta maaf, bilang dia tak sengaja memicu semuanya. Keluarga mulai sadar, Ardi. Paman menyesal. Tapi terlambat. Saya balas singkat, terima kasih. Kami mulai bangun komunitas kecil dengan teman-teman lain di Yogyakarta. Cerita kami jadi inspirasi bahwa cinta tak salah, meski masyarakat belum siap. Rea dan saya semakin dekat, cinta kami matang dalam cobaan. Tapi konflik belum selesai. Paman datang ke kosan, minta saya kembali, tapi dengan syarat, tinggalkan Rea, nikah dengan Lina. Warisan masih bisa balik namamu. Godaan itu besar. Malam itu, saya dan Rea bertengkar lagi. Pilih aku atau warisan, tanya Rea sakit. Saya pilih Rea. Kami pergi ke Bali, mulai hidup baru jauh dari Yogyakarta. Di pantai, kami janji selamanya bersama. Di Bali, hidup terasa lebih ringan. Kami sewa rumah kecil dekat sawah, Rea buka studio desain, saya kerja di hotel. Cinta kami mekar bebas, tanpa sembunyi. Kami jalan tangan bergandengan, meski kadang ada tapan aneh. Tapi masa lalu mengejar. Surat dari pengacara, keluarga gugat warisan, bilang saya tak layak karena penyimpangan. Proses hukum panjang, melelahkan. Rea selalu di sisi, kita lawan bersama. Di tengah itu, saya sakit, stres berat. Rea rawat saya seperti ibu dulu. Saat itu, saya sadar, dia keluarga sejati saya. Andi datang ke Bali, bawa pesan dari keluarga. Mereka mulai paham, Ardi. Paman baca buku tentang bicara dengan usta yang toleran. Ada harapan kecil. Kami kembali ke Yogyakarta untuk sidang. Di pengadilan, saya cerita semuanya, tentang cinta pada Rea, tentang ibu. Hakim bijak, warisan tetap saya, tapi keluarga harus terima. Paman peluk saya setelahnya, menangis. Makan kami, nak. Rekonsiliasi pelan terjadi. Akhirnya semuanya terungkap, tapi dengan akhir yang tak saya duga. Keluarga pelan-pelan terima Rea, meski tak sempurna. Kami kembali ke Joglo, rawat tanah warisan bersama. Warisan bukan hanya tanah, tapi juga cinta dan pengertian. Rea dan saya nikah sederhana, hanya dengan teman dekat. Di sawah hijau, kami janji abadi. Ibu dimanapun pasti bahagia melihat anaknya bahagia. Cinta kami setelah 10 tahun sembunyi akhirnya bebas. Di Indonesia ini perjuangan masih panjang, tapi cerita kami jadi bukti bahwa cinta sejati bisa menang dengan kesabaran dan keberanian. Kini kami hidup damai, mengenang ibu dengan senyum. Rahasia terungkap, tapi membawa kedamaian.